Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu ya dalam agenda kita yang rencananya Bu Rida akan melakukan coaching nanti dengan coaching. Bagaimana kabarnya Bu Rida? Alhamdulillah baik Bu Eva. Alhamdulillah baik ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan coaching nanti. Seperti yang Bu Rida ketahui, kompetensi coaching itu kan ada 3. Nah, ada hadir seutuhnya, terus ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira nanti Bu Rida akan mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih Bu Eva. Pengennya sih saya ngembangin tiga-tiganya Bu, tapi kalau untuk yang mau saya tekankan di sini adalah yang kemampuan mendengarkan aktif. Berarti nanti bagian yang Bu Rida ingin saya amati itu fokusnya lebih ke mendengarkan aktif seperti itu ya? Ya. Kalau menurut Ibu nih, sejauh ini kompetensi Bu Rida terkait dengan mendengarkan aktif kalau di skala 1 sampai 10 sudah sejauh apa Ibu? Ya, 8 mungkin. Berarti sudah 8 ya. Nah, kira-kira dari pengembangan kompetensi ini ingin mencapai target berapa Bu? 10. 10 berarti luar biasa nih, dari 8 nanti jadi 10 begitu. Nah, harapannya nanti setelah kita melakukan observasi saat Bu Rida melakukan coaching, harapannya nanti apa Ibu? Harapannya saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya dengan menggali potensi-potensi yang beliau nanti miliki. Jadi memang ingin membantu coachingnya begitu nggih, supaya beliaunya bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, terkait dengan rubrik penilaian saat coaching nanti yang akan saya amati nanti, selain fokus pada kompetensi mendengarkan aktif, juga fokus pada penggunaan alur tirta seperti itu Bu. Alur tirta itu sendiri kan dari tujuan, terus juga ada identifikasi, terus juga ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab nanti begitu. Jadi supaya kompetensi yang Bu Rida kembangkan nanti juga sinkron dengan alur tirta tersebut seperti itu ya Bu Rida. Nah, kembali ke tadi di bagian mendengarkan aktif, menurut Bu Rida indikator ketercapaian pengembangan kompetensi itu yang seperti apa Ibu? Seperti apa ya? Mendengarkan aktif, mungkin saya bisa mencatat bisa dari obrolan itu apa-apa saja, tujuan dari coach ini terpenuhi apa tidak, keinginan beliau untuk nanti bisa membantu beliau menemukan solusi dari permasalahannya itu nanti bisa ketemu atau tidak. Jadi ada 3 indikator ya nanti terkait dengan mencatat apa yang disampaikan oleh coach, terus juga tujuan pelaksanaan coaching itu terpenuhi atau tidak, dan yang paling penting tadi bisa menghasilkan solusi atau tidak dari hasil coaching yang nanti akan Bu Rida lakukan. Seperti itu Ibu. Nah, saya sangat menantikan Ibu nanti kapan nanti kita bisa melakukan coaching, dan saya harap tujuan atau indikator ketercapaian ini nanti bisa terpenuhi dengan baik. Seperti itu Ibu Rida. Ya, terima kasih. Sampai bertemu nanti ketika coaching. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Pak Imam, mungkin kita punya waktu sebentar nih untuk ngobrol ya. Nah, kira-kira di waktu kesempatan ini kira-kira Pak Imam mau sharing apa? Ini Bu, saya lagi ada tanya-tanya dan mungkin punya keresahan, terus juga mungkin nanti mohon untuk bisa saya diarahkan untuk bisa menemukan solusi begitu. Yang pertama terkait dengan kondisi kebugaran siswa yang dirasa itu masih kurang ya. Terakhir itu kita melakukan pengukuran kebugaran itu, melakukan tes kebugaran itu, kondisi kebugaran siswanya itu banyak yang masih kurang gitu. Jadi dari situ saya merasa ini padahal kan kesegaran jasmani itu salah satu
tujuan dari penjas gitu ya. Nah dari situ saya keresahan timbul bagaimana supaya kebugaran jasmani anak-anak itu bisa lebih baik. Nah gitu Bu. Ya. Kalau dilihat dari situasi atau kondisi anak-anak terkait kesehatannya mereka ketika di pembelajaran Pak Imam itu bagaimana? Kalau di sisi kesehatannya terus kebugarannya dia, kalau kita lihat sih variatif ya, banyak. Kalau memang dasarnya mereka ada yang sebagai atlet gitu, biasanya dia kebugarannya bagus. Tapi ada beberapa anak yang mungkin standar-standar saja, biasa-biasa saja. Terus ada juga anak yang kategorinya mungkin ya sangat kurang ya gitu untuk kebugaran, karena mungkin dia juga punya riwayat penyakit yang kalau misalnya dia untuk melakukan aktivitas yang berat mungkin jadi kambuh seperti asma misalnya, atau mungkin yang lain gitu. Terus juga mungkin kalau saya melihat kebiasaan anak-anak sekarang juga itu juga sedikit banyak menyumbang kebugaran yang kurang ya. Jadi kayak misalnya budaya anak-anak kita, atau bahkan mungkin kita sekarang yang budaya malas gerak gitu juga salah satunya juga menjadi penyumbang kebugarannya menjadi semakin kurang baik gitu. Jadi seperti itu. Terus juga kadang juga dilihat kalau pas lagi di kelas gitu ada yang ngantukan ya, mungkin karena malamnya juga begadang karena banyak tugas yang harus dikerjakan. Terus juga banyak anak-anak yang sepertinya mereka tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur begitu Bu. Oke, kalau melihat misal kebiasaan anak-anak yang kurang gerak gitu ya, kalau melihat situasi ini kira-kira menurut Pak Imam gadget atau gawainya anak-anak itu kira-kira menurut Pak Imam berpengaruh apa enggak positif? Punya pengaruh, jelas punya pengaruh ya, karena kita dimudahkan dengan adanya teknologi yang seperti itu gitu ya. Jadi contoh realnya itu yang paling gampang, misalnya kita mau beli makanan gitu, makanan yang mungkin jaraknya 200 meter dari tempat kita, di situ udah ada aplikasi pesanan makanan yang langsung dengan dari HP-nya itu nanti yang sudah bisa diantar tiba di depan rumahnya atau bahkan sampai di mejanya. Sedangkan mungkin kalau kita mau untuk bergerak atau ada kemauan untuk bergerak ya jalan ke warungnya itu untuk membeli. Nah kalau kita jalan kan 200 meter bolak-balik, berarti jalan 400 meter kan sudah lumayan untuk bisa membakar kalori begitu Bu. Nah itu juga ini contoh nyatanya ya, contoh kecil dari pengaruh teknologi seperti itu. Mungkin di situ juga memiliki yaitu pengaruh terhadap kebugaran kita, terutama anak-anak juga, karena adanya teknologi yang memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas. Jadi mereka lebih mager gitu, malas gerak gitu. Nah, kalau di pembelajaran sendiri ketika di praktek ya kan kebanyakan kan Pak Imam pastinya kan praktek ya. Ketika mungkin bisa dilihat dari respon mereka pas jam olahraga nih, misal di jam pertama atau di jam ketiga 4 itu kan ada jeda jam pelajaran lain dulu. Melihat dari responnya anak-anak dulu nih, kalau misal pas pelajaran Pak Imam apakah mereka itu semangat itu, apa ada yang nanti dulu itu? Kalau kecenderungannya itu anak-anak yang biasanya yang semangat itu biasanya yang ada di jam 1 dulu, karena kan itu masih pagi gitu ya, terus cuaca juga belum terik, terus mereka cenderung semangat untuk aktivitas ya. Tapi di sisi lain juga ada mungkin anak-anak yang tidak terlalu suka dengan aktivitas di luar, atau mungkin tidak begitu antusias dengan kegiatan outdoor gitu ya, atau permainan atau olahraga gitu ya mereka hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban mengikuti pelajaran begitu. Terus biasanya anak-anak yang antusias itu ya anak-anak yang dia sudah punya basic, terus dia antusias lah untuk mengikuti kegiatan di lapangan. Nah itu yang menjadi PR saya adalah bagaimana memformulasikan anak-anak itu supaya semuanya itu bisa terlibat aktif dan
antusias atau hadir sepenuhnya ketika pas praktek begitu. Nah, jadi mungkin hambatannya kan anak-anak itu kan dengan karakternya yang banyak yang berbeda-beda ya, bisa jadi oh ini aku suka olahraga, bisa jadi ya, bisa jadi udah malas gerak dulu. Tapi dari hambatan-hambatan itu kira-kira apa yang bisa Pak Imam lakukan paling nggak di pembelajaran Pak Imam untuk memancing mereka tuh gerak? Yang pertama mungkin memberikan memberikan motivasi atau gambaran penyadaran bahwa gerak itu penting dan sangat penting sebagai elemen tubuh kita, karena kita butuh itu dulu ya. Jadi mungkin dengan cara diberikan gambaran tentang manfaat-manfaatnya, terus mungkin diberikan semacam mungkin akibat yang bisa timbul kalau kita malas gerak, atau akibat yang timbul kalau kita kekurangan gerak, itu kan juga banyak juga gitu kan. Dan itu kita hubungkan dengan kemampuan atau kebugaran jasmani yang kita miliki sebagai seorang individu. Efeknya kalau kita memiliki kebugaran jasmani yang baik, kita akan bisa lebih produktif jika tidak memiliki kebugaran jasmani yang baik. Mungkin memberikan penyadaran seperti itu dulu. Nah, selanjutnya ketika praktek di lapangan gitu, mungkin gambaran saya adalah memberikan memerangsang mereka supaya lebih aktif lagi ketika praktek ya. Kalau mungkin tidak harus kita melakukan praktek secara perfect, tapi yang paling penting adalah mereka bisa bergerak dan keluar keringat lah, seperti itu. Contoh misalnya kita memberikan permainan-permainan yang mungkin relate dengan pembelajaran. Misalnya ketika kita akan melakukan permainan, materi kita adalah tentang permainan bola basket. Nah, kita melakukan pemanasannya yang mungkin permainan yang mengarah ke permainan bola basket dengan peraturan-peraturan yang lebih disederhanakan, dan itu bisa merangsang mereka untuk lebih antusias atau lebih semangat ketika praktek, sehingga secara tidak sadar atau tidak menyadarinya gitu, dia melakukan itu dengan senang gitu. Nah, berarti yang dari sini berarti saya nangkepnya Pak Imam dan berusaha untuk paling nggak mereka khususnya untuk anak-anak yang malas gerak ya, kecuali yang tadi punya antusias sendiri terkait olahraga itu kan nggak masalah. Yang anak-anak kurang malas gerak itu berarti dengan tadi yang Pak Imam katakan, dengan strateginya permainan menyentuh materi dengan permainan-permainan. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu cara ya untuk merangsang mereka untuk bergerak. Nah, kira-kira apakah setiap permainan itu saya rasa itu bisa menjadi hal yang sangat menarik ya untuk kita, permainan ini yang tadinya kok bola basket berat, tapi ketika disentuh dengan permainan yang dekat dengan basket, secara nggak sadar nanti mereka akan misalnya kalau bola basket itu kesannya, kalau mungkin ada yang cewek-cewek itu kan bolanya berat, terus kalau untuk kena muka gitu kan menakutkan ya gitu kan udah takut dulu kan. Mungkin kita bisa siasati dengan menggunakan bola voli yang lebih lunak, atau dengan menggunakan bola yang lebih kecil, supaya mereka menghilangkan ketakutan itu dulu, sehingga dia bisa untuk prakteknya itu dengan lepas lah gitu. Jadi udah ketemu strateginya ya. Jadi ketika nanti untuk merangsang mereka yang malas gerak ini dengan permainan seperti itu, dan juga Pak Imam tadi juga menyampaikan kalau disentuh terkait motivasi gerak itu ternyata banyak manfaatnya gitu ya. Nah, kira-kira setiap pembelajaran itu bisa terpenuhi nggak? Bisa tercapai apa enggak ini? Semua aspek itu. Iya, semua aspek itu. Ya, jadi kita coba untuk penuhi semua aspek itu, walaupun mungkin ada keterbatasan ya, terutama untuk kelas 11 itu yang hanya 2 jam ketika praktek. Terkadang kita butuh waktu untuk pemahaman lebih dulu di kelas gitu kan. Jadi ya kita harus bisa mengefektifkan waktu sebaik mungkin. Tapi yang paling pasti adalah motivasi dan penyadaran itu harus selalu bisa disampaikan di awal, supaya
tumbuh gitu, tumbuh bagaimana bahwa kebutuhan gerak itu kita butuh, terus kebugaran jasmani itu juga penting untuk kita gitu. Kalau misal di satu pertemuan gitu ya Pak Imanta ingin mencapai anak-anak itu minimal di jam olahraga 5 dengan bergerak, kira-kira ukuran keberhasilan apakah mereka itu dengan berkeringat atau apa ya, ya salah satu indikator yang paling jelas kelihatan adalah ya mereka keluar keringat terus dia menikmati aktivitasnya begitu. Jadi dia melakukan aktivitasnya itu tidak karena terpaksa tapi menikmatinya dengan sungguh-sungguh gitu ya, melaksanakan dengan sungguh tapi dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang senang. Di sisi lain dari situ kan nanti bisa kalau dia berkeringat itu kan jadi ya tadi secara tidak langsung mereka melatih kebugaran jasmaninya, walaupun mungkin hanya di dalam 1 minggu, di dalam 1 jam, di dalam satu kesempatan di 2 jam mapel PJOK begitu. Kira-kira kalau di kelas itu ada nggak misal selain Pak Imam misal anggota di satu kelas itu yang mungkin bisa ikut andil untuk biar temennya itu semuanya mau gerak gitu. Bisa ada temen yang kalau gerak dulu itu ada nggak yang biasanya kita memberikan kepercayaan kepada mungkin anak-anak yang kita anggap memiliki kepemimpinan gitu ya satu, terus juga kita nilai bisa untuk menguasai prakteknya gitu, nanti untuk bisa menjadikan leader atau kelompok, kita bentuk kelompok. Nah kelompok itu dikasih satu leader yang kita nilai itu dia mampu untuk membawa teman-temannya untuk bisa lebih aktif lagi gitu. Terus jadi bantuan dari leader-leader yang dipilih ya, anak-anak yang berpotensi untuk bisa merangsang temannya untuk bergerak itu menjadi salah satu bisa cara untuk membuat terpenuhi apa yang Pak Imam inginkan ya terkait kondisi kebugaran, dan harapannya kan anak-anak bisa menjadi bugar dan sadar kalau bugar itu atau sehat itu menjadi aset yang penting untuk mereka. Untuk kedepannya terkait komitmen Pak Imam untuk bisa terus merangsang anak-anak untuk bisa mau bergerak gitu, kira-kira butuh kata desa dukungan dari siapa atau butuh sarannya atau apa gimana? Butuh dari yang pertama sarana jelas ya, karena kan kita memerlukan sarana juga ketika misalnya kita harus bergerak di lapangan ya kondisi lapangan kita juga harus cek dulu kesiapan di lapangan seperti apa. Terus di sisi lain juga dukungan mungkin dari pihak-pihak sekolah gitu ya, dari support dari teman-teman guru atau bapak ibu guru ketika misalnya contohnya ketika setelah praktek PJOK kita butuh waktu untuk istirahat mungkin 15 menit ya, mungkin saya harus komunikasi dengan guru setelahnya, Pak ini tadi habis ini ya, mohon nanti untuk mungkin anak-anak diberikan kelonggaran barang 5 menit atau berapa menit untuk bisa istirahat terlebih dahulu supaya nanti ketika masuk ke pelajaran selanjutnya dia sudah lebih siap gitu. Walaupun mungkin sebenarnya saya juga memberikan kelonggaran waktu gitu, jadi lebih kalau kita komunikasikan itu bagian bentuk dukungan dari bapak ibu guru yang setelahnya gitu. Terus kalau yang lain-lain mungkin ya dari yang jelas dari anak-anak itu sendiri, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, bisa lebih semangat di dalam aktivitasnya gitu. Udah ketemu ya cara untuk nanti Pak Imam bisa merangsang anak-anak terkait untuk mereka mau bergerak ya, jadi sudah bisa memberikan motivasi selalu, mungkin itu bisa menjadi salah satu cara yang efektifnya datang mereka akan pentingnya kesehatan, gerak, berkeringat gitu. Atau mungkin kalau ini saya tahu tercut. Nah itu juga terjadi itu. Makanya kadang kalian kalau habis praktek itu boleh silakan ganti ganti pakaian dalam gitu biar nggak risih gitu kan. Kadang kan ada yang nggak ganti gitu mungkin risih dan nanti kecut dan lain sebagainya. Bawa pakaian ganti nggak cuma pakaian latok, silakan pakaian dalam, kalau yang nggak biasa boleh ganti
atau bawa parfum atau mungkin yang lain silahkan untuk bisa diatur gitu, karena kan kita kan aktivitas di lapangan kan pasti harus berkeringat dan sebagainya gitu. Dan ternyata kolaborasi di antar teman itu juga sangat berpengaruh ya, bisa untuk merangsang untuk memotivasi temannya gerak, ternyata teman yang lain juga Punya peran juga, iya. peran di situ. Oke, Pak Imam, mudah-mudahan dari obrolan kita Terima ini kasih, ini ada gambaran jadi bisa nanti lebih merangsang anak-anak untuk bergerak ya, dan nanti bisa lebih aktif lagi, bisa nggak takut bau. Oke, terima kasih Pak Imam. Sama-sama, Bu Ida, Semangat terima terus kasih. menggerakkan anak-anak untuk berkeringat. siap. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rida. Saya Mbak Iva. Bagaimana perasaannya nih? Alhamdulillah plong. Wah, lega. Lega. Tadi coachingnya gimana, berjalan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, dari coaching yang tadi sudah Bu Rida lakukan, kira-kira Bu Rida menilai kompetensi mendengarkan aktif tadi bagaimana nih Bu? Sudah meningkat menurut saya, karena mendengarkan aktif itu bagi saya kadang tuh saya tuh suka gampang terdistraksi kalau misalnya ada apa kayak gitu ya. Jadi dari proses yang tadi saya rasa kemampuan saya sedikit meningkat. Alhamdulillah sedikit meningkat ya. Nah, atas dasar apa tadi Bu Rida mengatakan bahwa kemampuan mendengarkannya sudah meningkat? Kira-kira penilaiannya berdasarkan apa ini? Bu? Nah, saya melakukan mencatat ya, jadi saya berusaha untuk tidak kehilangan alur pembicaraannya itu dengan saya mencatat hal-hal yang penting ya. Jadi dari catatan hal-hal penting itu kan saya bisa nanti meneruskan ke pertanyaan selanjutnya untuk membersamai coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami seperti itu, Bu. Berarti dari hasil mencatat tadi Iya. itu sangat bermanfaat ya Iya, ternyata ketika coaching. Itu juga selaras dengan pengamatan yang saya lakukan Bu Rida. Tadi ketika saya mengamati praktik coaching Bu Rida sudah aktif untuk mencatat, terus juga mendengarkan si coachingnya dengan baik, terus juga mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh coaching. Terus juga yang menjadi catatan saya di sini, Bu Rida ternyata juga dari hasil apa yang dicatat bisa mengembangkannya menjadi pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi membuat pertanyaannya secara terbuka. Dengan pertanyaan yang terbuka ini membuat si coach jadi lebih gampang untuk memunculkan ide-idenya. Oh, saya bisa melakukan ini begitu tadi. Itu sudah sangat luar biasa Bu Rida. Terima kasih. Terus juga konfirmasi Bu Rida juga selalu melakukan itu. Jadi ketika si coach menyampaikan idenya atau gagasannya, Bu Rida itu masih mengkonfirmasi apakah betul yang seperti ini gitu. Jadi tidak langsung menjudge atau menghakimi si coachnya itu begitu. Dan suasananya sudah penuh dengan kehangatan, kemitraannya juga sudah sangat terlihat nih Bu Rida gitu. Nah, bagaimana nih perasaannya Bu Rida atau pendapatnya Bu Rida mendengar atau dari hasil pengamatan saya begitu? Ya aja senang ya Bu, dapat apresiasi nih. Oh berarti lumayan meningkat lah kemampuannya ya terkait coaching kayak gitu, atau apalagi ini pengalaman baru ya Bu. Sebelumnya kan mungkin membersamai anak sama coaching itu apa ya berbeda ya, dan apa yang saya temukan ternyata tuh ketika berdiskusi coaching gitu, bayangan saya itu kan cukup bahasanya formal gitu. Tapi ternyata dari ini jadi tahu, oh kemitraan itu ternyata hal yang paling penting gitu untuk bisa menggali obrolan menjadi lebih bermakna seperti itu. Tadi sudah luar biasa memang praktek coachingnya. Namun memang ada yang masih bisa dikembangkan Ibu Rida sepertinya. Tadi kan kita melakukan alur tilang ya, ada tujuan, ada identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir tuh di bagian tanggung jawab. Nah, di bagian yang tanggung jawab sepertinya masih bisa ditingkatkan lagi, terutama ketika si coach di rencana aksi kan sudah menyampaikan rencananya ada A, B, C, D begitu. Nah, di bagian ending mungkin Bu Rida bisa mempertegas kembali dari berbagai langkah-langkah tadi, rencana tadi, mana yang mau dilakukan dalam jangka waktu dekat. Sepertinya tadi masih bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Gitu. Nah, dari 3 kompetensi coaching tadi Bu Rida kira-kira kedepannya masih ingin meningkatkan apa lagi?
Mungkin yang kemampuan yang pertanyaan yang berbobot Bu, gitu. Itu kan sebenarnya kalau bisa tiap permasalahan coach itu kan beda-beda ya. Jadi kemampuan untuk tanya dan pertanyaan yang berbobot itu kan menjadi salah satu faktor penentu juga nanti si coach itu untuk bisa menggali solusi dari permasalahannya gitu. Jadi itu satu yang ingin saya tingkatkan kembali. Oke, jadi masih terus berusaha menjadi lebih baik lagi begitu Ibu. Oke, kalau dari hasil form supervisi ini dari alur tirta yang Brida lakukan di bagian tujuan itu sudah terpenuhi, identifikasi juga sudah, rencana aksi sudah, di bagian tanggung jawab sudah dilakukan, tapi memang masih bisa ditingkatkan lagi begitu untuk secara umumnya. Nah, dari berbagai proses yang kita lakukan Brida, kira-kira apa yang Brida dapat dari proses ini? banyak Bu. Jadi ketika mengcoaching seseorang itu benar-benar kita harus hadir sepenuhnya di situ ya. Kalau misal enggak kan nanti nggak atau alurnya itu gimana gitu. Terus ternyata kemitraan itu juga sangat penting sekali. Jadi kita tuh nggak harus pakai bahasa formal loh dengan misal saya jadi aku itu menjadi lebih dekat ya, dan itu menjadikan si coach itu lebih nyaman ya. Jadi ketika kita sudah nyaman itu kan ceritanya akan semakin mengalir seperti itu. Jadi itu hal baru yang saya dapat ya, yang tambah pengalaman baru lagi. Terus terkait kreativitas dalam bertanya juga. Jadi gimana kreativitas pertanyaan kita itu nantinya bisa memandu coach untuk bisa menemukan solusi dengan menggali potensi-potensi yang beliau miliki. Jadi lebih ke kemitraan dan kreativitas dalam bertanya gitu ya. Gitu. Terima kasih Bu Rida atas waktunya. Sangat saya nantikan ke depannya, ini pasti jadi sangat luar biasa lagi karena memang kita harus selalu berproses gitu untuk jadi lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Selamat sore.